A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani al-adam bi'ilmi wal 'amal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadirin pemirsa As-Siddiqi Studio dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan yang mulia ini, mari sama-sama kita semua senantiasa memantapkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di setiap perjalanan kita, langkah kita selalunya tak lepas dari keberkahan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa kita sadari, tanpa kita minta, ternyata apa yang kita munajatkan di dalam hati perlahan tapi pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua. Tentunya selalu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kerendahan hati kita. Mudah-mudahan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadi asbab kebaikan kepada kita semua dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa As-Siddiqi Studio yang kami muliakan, salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita bacakan. Mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya yang terpilah dan terpilih di dunia dan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa As-Siddiqi Studio dimanapun Anda berada, hari ini tidak terasa kita sudah hampir berakhir di perjalanan bulan Sya'ban, di mana bulan Sya'ban ini merupakan sebuah perhentian atau ibaratkan sebuah jembatan dalam perjalanan yang panjang untuk menuju sebuah bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan. Terus bagaimana dengan kita semua? Apa yang sudah kita persiapkan di bulan yang mulia ini? Apa saja benih-benih kebaikan yang sudah kita tanamkan? Kemudian bagaimana dengan hati kita? Bagaimana dengan keimanan kita? Bagaimana dengan kualitas ibadah kita mulai daripada bulan Rajab, Sya'ban, sehingga nanti ketika datang bulan Ramadan kita siap lahir dan batin. Amal ibadah kita sudah menjadi sebuah kebiasaan yang kiranya kita tidak melakukan amal ini akan terasa tawar hidup kita. Waktu yang kita lalui akan terasa hampa. Oleh karena itu, mari sama-sama kita memahami menjelang berakhirnya bulan Sya'ban, ya walaupun hanya menghitung hari saja, kita akan menghadap bulan yang mulia. Apa saja amalan, kemudian apa saja keutamaan dari bulan Sya'ban ini. Tujuannya apa? Supaya kita siap hatinya, siap zahirnya, siap batinnya, siap jiwa dan raganya untuk menghadapi bulan yang mulia ini. Hadirin wal hadirat, pemirsa As-Siddiqi Studio dimanapun Anda berada. Pertama kita memahami apa sih bulan Sya'ban ini. Kemudian apa sih keutamaan dari bulan Sya'ban ini. Apa sih tutorial, kalau bahasa modernnya kayak gitu. Kemudian apa sih uswah yang telah dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita untuk mempersiapkan diri kita di bulan Sya'ban ini hingga nanti kita berlabuh di bulan Ramadan. Mari sama-sama kita merujuk kepada sebuah hadis di mana Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattun illa Ramadan wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Di mana makna ini Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, tidaklah aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 1 bulan penuh kecuali pada bulan Ramadan. Kemudian disambungnya, wa ma ra'aitu fi syahri
aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Dan tidak pula aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih banyak puasa sunnahnya kecuali pada bulan Sya'ban. Dari hadis ini memberi gambaran kepada kita bahwa bulan Sya'ban bukan sebuah momen di mana tempat berlabuh saja, tetapi bulan Sya'ban tentunya ada keutamaan dan fadilah-fadilah di dalamnya. Ini gerbang terakhir menjelang datangnya Ramadan. Ini jembatan terakhir, penantian terakhir menjelang datangnya bulan yang mulia. Kemudian Abu Bakar Al-Balkhi mengatakan, beliau mengibaratkan beberapa bulan mendatang bulan Ramadan. Yang pertama, kata beliau apa? Rajab adalah bulan tempat menanam benih. Kemudian Sya'ban, kata Abu Bakar Al-Balkhi, adalah bulan tempat menyiram benih itu sendiri. Kemudian datang Ramadan adalah bulan di mana kita memanen, memetik manisnya buah dari benih yang kita tanamkan pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Artinya apa? Ini semua akan melibatkan semua rangkaian ibadah. Ketika bulan Sya'ban kita diajarkan untuk memperbanyak ibadah puasa. Kok bisa? Kenapa? Di antaranya bukan asbab terbiah saja, tetapi di bulan Sya'ban, di mana pada bulan ini catatan amal ibadah kita akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabatnya, aku lebih senang ketika catatan amal ibadahku dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Kemudian daripada itu, hadirin rahimakumullah, perlu kita ketahui di bulan Sya'ban ini juga Abu Bakar Al-Balkhi mengatakan, apa kata dia? Bulan Rajab rupanya seperti angin. Kemudian bulan Sya'ban seperti awan. Kemudian Ramadan kal matar, seperti hujan. Mengapa beliau mengibaratkan ini semua, hadirin rahimakumullah? Di antara rangkaian bulan-bulan ini tentunya ada kebaikan-kebaikan yang tercurah kepada kita semua sebagai hamba yang baik. Ramadan untuk orang-orang yang sudah menterbiah dirinya, sudah mempersiapkan zahir dan batinnya, memantapkan hatinya, rajin bersedekah, kemudian banyak ibadah sunnahnya, puasa sunnahnya, kemudian solat sunnahnya, membaca Al-Quran dan tilawahnya, muzakarahnya. Ketika datang Ramadan, ini bukan menjadi sebuah rintangan dan hambatan bagi diri yang lemah ini. Kenapa? Alangkah ruginya ketika datang bulan Ramadan, kita belum siap. Kita belum mampu menghadapi ritual dan rutinitas yang baru di bulan Ramadan. Kok baru? Ya baru, karena momennya berbeda. Ketika kita sudah terlatih di bulan Sya'ban dengan amalan sunnah, dengan keutamaan-keutamaan yang luar biasa, ketika datang Ramadan, yang setiap amalannya Allah lipat gandakan pahala dari bulan yang lain, kita sudah mampu, kita sudah mantap zahir dan batin. Alangkah bahagianya. Tapi ketika kita terkejut dengan kebiasaan kita yang lalai, dengan kebiasaan kita yang rapuh ibadahnya, tak mantap tilawahnya, ketika datang Ramadan, acap kali ini berlalu bak angin yang berhembus semata. Na'udzubillahi min zalik. Hadirin wal hadirat, pemirsa As-Siddiqi Studio dimanapun anda berada, mudah-mudahan kita semua dalam kasih sayang Allah. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya di perjumpaan yang singkat ini, mudah-mudahan mengantarkan kebaikan dalam setiap langkah kita, menguatkan azam kita dalam beribadah, mengokohkan hati kita, kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang besar tidak pernah dimulai dengan sesuatu yang besar juga, tapi seringkali sesuatu yang besar bermula dari yang kecil. Dalam Al-Mahfuzat mengatakan, al-istiqamatu khairum min alfil karamah. Konsisten, kemudian istiqomah dalam kebaikan lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Mudah-mudahan keistiqomahan kita semua di bulan Rajab, di bulan Sya'ban menghantarkan kita dengan kualitas ibadah dan kebaikan yang luar biasa di bulan Ramadan nanti. Marhaban ya Ramadan. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.